Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan ya terkait dengan perkembangan masa dewasa. Nah, sebenarnya perkembangan masa dewasa ini cukup panjang. Jadi mulai dari dewasa awal, akhir, awal, tengah, dan juga akhir ya. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas secara teori, tetapi secara realitas ya, terutama terkait sama adaptasi-adaptasi yang terjadi di masa-masa dewasa. Oke, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab ini. Dan mungkin barangkali ada dari Anda yang baru menemukan channel ini, dan channel ini adalah berisi terkait sama psikologi dan juga ada terkait sama pengembangan diri ya. Silakan untuk dikepoin, dan juga ada giveaway. Insya Allah nih setiap pekan, setidaknya setiap bulan lah ya, ada giveaway buat teman-teman, buat yang berkunjung ke channel Psikologi Menjawab. Baik, perkembangan masa dewasa. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan ya, setidaknya ada 7, walaupun sebenarnya juga banyak sekali ya. Nanti untuk secara teori itu sudah ada paparannya, bisa dicermati ya di tahapan-tahapan perkembangan sebelumnya, baik itu secara kognitif misalnya dari Piaget, atau misalnya dari sisi psikososial ya, ada Erik Erikson. Nah, perkembangan masa dewasa. Yang pertama adalah adaptasi dari SMA ke kuliah. Nah, umumnya kalau masa SMA ini kan masa remaja ya, dan kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Dan masa dewasa ini adalah masa adaptasi antara SMA ke kuliah. Seperti apa? Nanti kita jelaskan ya. Terus kemudian adaptasi kuliah ke pekerjaan. Jadi banyak juga nih ya yang dialami oleh orang-orang dewasa, ada transisi situasinya nih seperti apa nih. Terus kemudian adaptasi pekerjaan ke pernikahan, adaptasi pernikahan dan pengasuhan, adaptasi ketika anak sudah mulai sekolah ya, kemudian anak sudah meninggalkan rumah, dan kemudian anak menikah. Nah, ini seperti apa secara psikologis? Baik, nah yang pertama adalah adaptasi dengan perkuliahan ini. Pernah ada satu pengalaman seorang teman ya, waktu kuliah S1, dia menyampaikan kalau saya dulu nggak belajar tuh, dan nilai saya baik-baik saja, tetapi sekarang kok nilai saya nggak baik. Nah, ini yang kadang orang tidak sadari ya, bahwa ternyata dia sudah bertumbuh, dia sudah menjadi dewasa, dan ada perbedaan antara perkuliahan dan SMA gitu ya. Nah, di sini misalnya contohnya adalah ketika kuliah itu student learning center ya, fokusnya adalah pada mahasiswa sendiri. Tetapi kalau SMA itu fokusnya adalah pada guru ya, teacher learning center. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga ketika perkuliahan tuh orang dituntut untuk mandiri, dia mengatur dirinya sendiri. Nah, ini ada riset-riset yang menarik yang mungkin juga teman-teman bisa cari ya. Misalnya adalah hubungan antara regulasi diri dengan prestasi. Bagaimana seseorang itu bisa mengatur dirinya sendiri ya. Dia punya target, dia menetapkan target, lalu membuat langkah-langkah untuk kemudian mencapai target itu, dan melakukan pemantauan terkait sama langkah-langkah yang dilakukan. Kalau kemudian hasilnya nggak baik ataupun hasilnya baik, itu jadi feedback buat dia, dan kemudian dilakukan perbaikan. Dan itu penting sekali ketika di masa perkuliahan ya. Nah, kita mulai dari awal ya. Langsung udah ke situ ya. Nah, dari awal nih, adaptasi dengan perkuliahan. Pertama adalah ada yang diizinkan kuliah jauh, ada pula yang dekat dengan orang tua. Nah, ini fenomena ini real ya, ada ya. Ada yang kemudian misalnya ketika SMA, dia ini kamu diizinkan kuliah tetapi harus di sini misalnya, ada yang seperti itu ya. Bahkan ada yang nggak boleh, pokoknya kuliah itu harus sudah ditentukan
semacam lokasinya ya. Karena orang tua mungkin merasa khawatir terhadap anak, misalnya karena di situ nggak ada saudara, misalnya ya. Atau mungkin orang tua kamu nanti kuliah di sini sudah ditentukan tempatnya karena orang tua di situ mungkin punya rumah yang atau mungkin punya kerabat, sehingga ketika ada apa-apa itu orang tua sudah istilahnya apa ya, prepare gitu ya. Nah, ini pengaruhnya secara psikologis apa? Ada anak yang diizinkan kuliah jauh, ada pula yang dekat dengan orang tua. Nah, ini bagi anak-anak yang katakanlah ingin mandiri, ingin berlatih untuk kemudian bisa menangani segala sesuatu secara mandiri, ini kadang mereka merasa apa ya, terkekang ya, karena harus dekat dengan orang tua seperti itu ya. Nah, secara psikologis orang tua sendiri ini juga katakanlah misalnya dia anak tunggal, atau mungkin dia ini anak yang terakhir, sehingga ini harus dekat sama orang tua, sehingga ketika kemudian orang tua mungkin ada apa-apa ya tidak berat seperti itu sih ya. Tetapi situasi yang katakanlah orang tua butuh sesuatu, itu anak bisa langsung segera gitu ya, tidak ada macam-macam, misalnya wah ada kegiatan ini kegiatan itu dan seterusnya. Itu real ada ya yang seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang jurusannya sesuai keinginan, ada juga yang terpaksa. Nah, terpaksa di sini adalah mungkin karena orang tua berharap, artinya mengikuti apa yang diinginkan orang tua, atau memang nggak ada jurusan lain yang kemudian diidealkan yang diterima, sehingga mau nggak mau seperti itu. Nah, ini ketika di kelas pun saya beberapa kali ya melakukan survei ke para mahasiswa, terutama ketika awal-awal perkuliahan, itu saya tanya, cita-citanya apa? Wah, mereka cerita cita-citanya. Adakah di sini yang kuliah ini memang jurusannya sesuai yang diinginkan? Gitu. Ternyata banyak juga yang mereka ini kuliahnya itu tidak sesuai yang diinginkan dan tidak sinkron dengan cita-citanya. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan ya. Akan jadi satu, menurut saya itu energi yang luar biasa keluar banyak selama 4 tahun, tetapi ternyata nggak sinkron sama cita-cita. Nah, ini buat teman-teman yang mengalami masa-masa seperti itu perlu untuk kemudian dipikirkan ya. Dan itu terutama mestinya adalah ketika masa remaja, masa kuliah, sekolah ya di SMA, itu sudah berpikir cita-cita saya itu apa, lalu kemudian disinkronkan dengan jurusan yang dipilih. Nah, ini apa namanya, tantangan ketika kemudian dia ingin sesuatu, tetapi ternyata jurusan itu tidak support ke situ. Nah, ini investasi selama 4 tahun yang dilakukan selama kuliah itu kan boleh dibilang sia-sia ya, karena dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu nanti dia dijalani. Nah, ini fenomena ya. Dan dulu ketika saya kuliah banyak juga teman-teman yang terutama ini jurusan psikologi ya, dia inginnya itu kedokteran, lalu kemudian tidak diterima, dia masuk ke psikologi, lalu kemudian tahun kedua coba lagi, dia diterima, dan kemudian dia masuk ke kedokteran. Ada yang seperti itu ya. Ini orang-orang yang memang katakanlah kekeh dengan cita-citanya ya, pokoknya itu saya harus tercapai seperti itu. Nah, ini kalau kalau kemudian dapat dukungan dari orang tua saya kira nggak masalah. Tetapi kalau kemudian orang tua nggak support, ya kan istilahnya apa ya? Selama setahun kan berarti rugi. Nah, itu, dan orang tua nggak mau rugi. Nah, ini ada real, ini kasus atau apa ya? Satu kejadian di mana seorang cewek sudah lulus satu apa namanya jurusan, lalu kemudian dia ini kuliah lagi S1. Alasannya kenapa? Dia bilang bahwa dulu saya kuliah itu karena keinginan ibu saya dan saya sudah tunaikan. Sekarang giliran saya nih, saya ingin jurusan ini. Lalu dia berusaha untuk masuk ke jurusan itu. Ini real ya, ada yang seperti itu. Artinya apa? Dampaknya ini nanti akan pengaruhnya adalah yang teman-teman yang lain sudah bekerja, sudah berkeluarga, dia masih berkutat terkait sama perkuliahan. Padahal
nanti ketika orang bekerja ini perjalanannya masih masih panjang lagi, tantangannya masih banyak gitu. Nah ini teman-teman perlu pikirkan lah ketika berada di perkuliahan ya. Nah di perkuliahan sendiri ada yang sifatnya adalah anak rumahan, ada yang sudah biasa pergi-pergi. Nah ini transisi banget, terutama ketika di masa-masa awal ya. Teman-teman yang tidak terbiasa jauh dari orang tua itu jadi tantangan. Dia harus katakanlah masak sendiri atau kemudian eh, dia ini tinggal jauh dari orang tua, gimana nih mengelola dirinya. Bahkan mungkin ya tidak betah, mungkin sepekan sekali pulang gitu. Tapi ada juga yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak pulang gitu, atau pulangnya itu ketika lebaran aja setahun sekali, ada yang seperti itu ya. Nah sebenarnya memang perkuliahan itu melatih banget untuk life skill ya, keterampilan kita untuk beradaptasi dengan keadaan gitu. Karena ini nanti penting kaitannya sama pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan itu misalnya ada klausul siap ditempatkan di mana saja. Ini nggak mau kan ada kemungkinan katakanlah jauh ya, di luar pulau gitu ya, di luar kota atau bahkan di luar negeri. Sehingga di sini penting banget sebenarnya masa perkuliahan itu masa untuk latihan, pertama latihan untuk beradaptasi, berkolaborasi, ketemu dengan banyak orang, ya, membangun relasi. Karena itu penting banget ketika nanti bekerja. Nah, di perkuliahan juga ada tipe-tipe mahasiswa. Ini hanya dua contoh saja ya. Ada mahasiswa yang disebut K3, ini istilah yang sebenarnya umum juga nih. Mahasiswa yang aktivitasnya itu adalah kos, kantin, kampus. Ini mahasiswa yang fokusnya nih umumnya adalah di akademik ya. Ini pokoknya itu setelah belajar selesai atau tugas selesai, ya sudah. Paling ya di kampus, paling ya di kantin, atau kalau nggak paling di kos. Ya perputarannya seperti itu ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi ini umumnya adalah yang mungkin foto buku atau yang fokusnya di akademik. Dan ada juga yang mahasiswa pura-pura. Nah, kuliah rapat. Jadi aktivitas rapatnya itu mungkin lebih banyak dibandingkan dengan perkuliahannya. Nah, ini hanya gambaran ekstrimnya. Kalau yang K3 ini umumnya adalah yang mereka fokus di akademik, sedangkan kura-kura ini biasanya umumnya adalah di organisasi. Ada yang memang seperti itu ya, karena hobi. Nah, bagusnya seperti apa? Bagusnya itu seimbang antara akademik dan juga organisasi ya. Akademik itu dapat hard skill, ya, keterampilan bidangnya yang dipelajari ya. Kalau dia katakanlah orang psikologi, berarti belajar psikologi, ilmu psikologi. Organisasi itu belajar terkait soft skill, bagaimana memimpin, mengelola orang, membangun relasi, dan itu penting banget nanti ketika sudah lulus ya. Karena nyatanya memang soft skill ini pengaruhnya besar sekali terkait sama keberhasilan. Kemudian tadi sudah saya singgung itu pembelajaran teacher learning center itu ketika di SMA. Ketika kuliah itu student learning center. Kita sendiri yang boleh dibilang tentang ekstrimnya ya. Kita mau lulus berapa tahun itu kita sendiri. Karena kita yang menentukan mata kuliah yang kita ambil. Jadi ada mata kuliah yang ditawarkan, kita ambil. Ya, kalau kita memang berkesempatan 24 SKS mau kita ambil 24 atau 20 ya terserah kita. Kita yang merancang sendiri ya. Lalu kemudian kalau kita ingin cepat ya berarti kita ambil banyak. Nah, dan dengan konsekuensi IPK juga harus tinggi seperti itu. Nah, fokusnya adalah di diri kita sendiri. Dan kata kunci yang paling penting di sini adalah apa cita-cita yang diinginkan, apa cita-cita Anda. Ini akan menentukan sekali. Jangan sampai cita-cita yang diinginkan itu tidak sinkron dengan jurusan yang sekarang sedang dipelajari. Jangan sampai seperti itu. Nah, nanti akan butuh usaha yang lebih keras lagi ya ketika sudah lulus, karena ternyata bidang yang ditekuni itu nggak sesuai. Nah, ini buat teman-teman yang mendapati pembelajaran ini, video ini ya, psikologi menjawab. Ketika misalnya memang belum kuliah, maka pelajari dulu apa sih cita-citanya. Ketika memang sudah kuliah nih, ketemu video ini, coba untuk direnungi kembali. Apa sebenarnya cita-cita saya?
kira-kira saya mau sinkronkan seperti apa nih dengan jurusan yang saya ambil sekarang ini, ya, sehingga ketika lulus nanti tidak kebingungan saya mau kerja di mana dan seperti apa gitu. Nah, berikutnya, ketika orang sudah kuliah dan kemudian lulus, tentu berharapnya adalah bisa antara bekerja atau studi lanjut atau menikah. Nih, ini umum banget ini ya. Ada yang dia ini apa namanya? Boleh dibilang ada ini ya. Pokoknya sebelum lulus saya sudah menikah, ketika nanti itu sudah punya gandengan, ada yang seperti itu ya. Ada juga pokoknya nih setelah lulus saya lanjut langsung S2, ada yang seperti itu. Atau pokoknya ini lulus saya langsung bekerja mumpung ada kesempatan. Nah, ini juga adaptasi dan masing-masing punya konsekuensi ya. Misalnya lulus langsung bekerja. Nah, ini orang yang mengambil pilihan bekerja ini umumnya mereka memang sudah memiliki semacam mimpi atau target ya. Saya mau kerja di sini gitu. Ini umumnya seperti itu. Jadi mereka sudah punya mau kerja di mana atau apa. Bahkan mungkin mereka sudah punya channel, bahkan mereka sudah punya jaringan seperti itu ya. Atau mungkin tuntutan dari keluarga memang kamu harus bekerja karena kamu punya adik-adik, terus kemudian atau mungkin orang tua sudah nggak support lagi terkait sama biaya, sehingga kamu harus menanggung yang lain-lain, seperti itu umumnya ya. Atau misalnya memilih studi lanjut, ini terutama jurusan-jurusan yang memang eh, profesi ya umumnya, misalnya seperti psikologi, itu wah saya ingin praktek menjadi psikolog, mau nggak mau juga harus studi lanjut untuk profesi ya, untuk kemudian dokter ya harus profesi juga atau perawat dan yang lain-lainnya. Nah, tentu studi lanjut ini juga punya konsekuensi, terutama adalah biaya, terutama adalah mundur yang lain-lain. Misalnya ya, waktu menikah mungkin mundur gitu ya. Waktu bekerja mungkin mundur. Sehingga di sini perlu pertimbangan-pertimbangan, misalnya adalah biayanya dari mana, atau kemudian kalau misalnya sambil bekerja nanti manajemen waktunya seperti apa, terus kemudian biar tidak keteteran seperti apa gitu. Nah, ini sekedar sharing. Ketika saya studi lanjut, saya S2 profesi, itu saya masih mondar-mandir juga ya. Kuliah di Jogja, terus kemudian banyak relasinya di Semarang gitu. Mondar-mandir antara Jogja Semarang gitu. Setiap pekan karena apa namanya? Kuliahnya sambil sambil bekerja ya, mengisi pelatihan, terus kemudian bikin workshop ataupun aktivitas yang lain ya berhubungan sama pengembangan SDM. Jadi bolak-balik. Dan kadang misalnya apa namanya Jumat sore sudah ke Semarang, terus kemudian Senin pagi ke Jogja jam 5 udah berangkat. Itu hal yang biasa. Tetapi karena semuanya sudah direncanakan, mau nggak mau ya dijalani, dan alhamdulillah berjalan ya. Ya butuh energi besar ya, tapi alhamdulillah kan selesai lulus dan kemudian bisa beraktivitas seperti sekarang ya. Atau kemudian menikah. Ketika menikah ini tantangannya juga luar biasa, terutama mungkin ketika apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, misalnya, wah kamu lulus S1 nikah, ilmunya diapain? Nah, seperti itu tantangannya ya. Tapi buat teman-teman yang memang komit, misalnya buat yang cewek, umumnya nih buat yang cewek ya, itu ya no problem gitu ya. Karena mungkin suaminya sudah support juga, dan orang tua sudah berharap itu. Karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya, sehingga membuat ya yang penting udah nikah lah, karena itu tanggung jawab orang tua udah selesai, berikutnya adalah tanggung jawab suami gitu ya. Atau mungkin memang karena kondisi-kondisi tertentu, ini soal pilihan aja ya. Nah, berikutnya adalah antara bekerja pun, ketika kemudian orang bekerja itu tantangannya juga luar biasa. Ada yang pengennya itu pilihannya kan swasta, PNS atau wirausaha gitu ya. Kalau swasta, nah ini kadang orang juga berpikir nanti jaminannya hari tua gimana gitu. Terutama katakanlah misalnya adalah di sini tuntutannya itu harus kerja keras. Padahal semuanya sebenarnya antara swasta, negeri, wirausaha semuanya butuh
kerja keras gitu ya. Karena kalau di swasta jelas itu ada penilaian ya, key performance indicator ya, di mana kinerja seseorang itu ditentukan dari penilaian sejauh mana pencapaiannya gitu. PNS pun sebenarnya demikian ya. Sekarang ini sudah dibuat seperti itu, dan bahkan mungkin kerjanya juga sampai lembur juga gitu. Apalagi wirausaha, dan masing-masing ini punya konsekuensi gitu. Sehingga penting banget untuk kemudian dipertimbangkan, terutama adalah yang situasi yang seperti ini. Misalnya adalah orang tua berharap banget anaknya jadi PNS. Entah karena memang orang tua backgroundnya adalah PNS, atau memang orang tua backgroundnya tidak PNS dan berharap PNS. Nah itu kadang juga dilematis gitu. Sudah keterima nih, sudah BUMN bagus, tapi orang tua nggak merasa bahwa itu tuh bagus, karena bagus menurut mereka adalah PNS. Ada yang seperti itu ya. Ada juga yang sudah berwirausaha sejak kuliah dan kemudian berhasil, tetapi itu kan wirausaha, nanti jaminannya ke depan seperti apa? Nah, ada yang juga seperti itu. Nah, umumnya di sini nih pemilihan pekerjaan ini bukan hanya urusan sendiri umumnya ya, urusannya adalah sama orang tua, perlu diskusi juga. Ya kan boleh kan orang tua sudah mengkuliahkan gitu selama 4 tahun, atau mungkin yang kuliahnya sampai 7 tahun. Sehingga mereka berharap adalah seperti menanam itu ya, berharapnya nih tumbuh dengan baik dan suatu saat bisa melihatlah tanaman ini berhasil kan, seperti itu ya. Terus di pekerjaan sendiri, ketika nanti bekerja itu juga pun ada tantangan ya, antara mencari pengalaman kerja atau mencari pekerjaan tetap. Nah umumnya nih ketika orang sudah lulus kuliah itu mereka tidak langsung kemudian menemukan pekerjaan yang memang benar-benar mantap, dalam arti sesuai passionnya gitu. Ada juga yang kemudian, makanya kan di perusahaan-perusahaan itu tahu banget lah ya, ada sistem yang disebut kontrak, misalnya 2 tahun, karena sadar bahwa nggak semua orang itu langsung bisa include di situ ya. Kadang orang butuh transisi, kadang orang juga butuh portofolio. Jadi kerja itu untuk mendapatkan portofolio, karena targetnya nanti lebih besar lagi gitu. Nah, saya pengen bekerja di sini, saya ingin belajar, saya ingin bisa berkontribusi, belajar mimpin, belajar berkolaborasi, ingin menunjukkan keberhasilan, yang itu nanti akan jadi modal ketika melamar pekerjaan berikutnya yang diimpikan. Jadi semacam batu loncatan. Nah, ada yang seperti itu ya. Tapi teman-teman di sini sudah memang harus tahu ya karirnya nanti apa, sehingga bekerja apapun itu punya makna ya. Mau berwirausaha, mau di swasta. Ketika sudah punya karir, saya pengen di sini. Nah tentu kan sekalipun ini batu loncatan, dia akan berusaha untuk optimal, bukan dalam tanda kutip sekedar bekerja saja, tetapi juga di dalam bekerja itu menunjukkan prestasi. Kan sayang juga kalau kemudian sudah bekerja selama 2 tahun, tapi ketika nanti menginginkan pekerjaan yang katakanlah diharapkan betul-betul, ketika wawancara itu nggak ada cerita yang bagus gitu. Coba ceritakan prestasi yang pernah kamu prestasi terbaik selama kamu bekerja. Nggak ada. Kan itu sia-sia gitu. Tetapi kalau kemudian dia cerita inovasi macam-macam gitu, itu akan jadi sesuatu yang menarik dan memberikan peluang besar ya bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan yang memang diinginkan. Nah, berikutnya yang jadi catatan adalah nggak bagus kalau kemudian ini orangnya batu loncatan terus, kan menunjukkan orang ini nggak betah ya, nggak bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Sehingga buat teman-teman perlu nih ya, apa sih passion yang dimiliki, apa sih yang sebenarnya nih passion, sesuatu yang menyenangkan yang kemudian dijalani dan dia merasa bahwa ketika mencurahkan seluruh waktunya, banyak waktunya di situ, dia merasa senang dan dia memiliki pencapaian yang luar biasa. Itu namanya passion. Nah, beda dengan poison, itu racun. Jadi menjalankan sesuatu yang memang tidak diinginkan dan kemudian tidak menyenangkan,
dan tidak bisa berkontribusi maksimal, ya akhirnya jadi racun bagi dirinya dan juga bagi tempat dia bekerja ya. Dan antara tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap ini juga tantangan, terutama ketika mungkin tuntutan orang tua ya, ketika sudah menikah juga. Antara berpenghasilan, tetap berpenghasilan, artinya itu tetap nih pemasukannya ada, mungkin dari wira swasta, dari ini, dari itu ya, atau berpenghasilan tetap. Jadi setiap bulan tuh sudah ada gaji ya, sekian, 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 terus kemudian sudah mulai tertata. Oh berarti nanti kalau 1 tahun itu sekian. Oh dia mau nyicil rumah, oh mau nyicil kendaraan seterusnya. Dan ini fenomena real ya. Apakah kemudian tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap? Kalau biasa sih ya dua-duanya. Ya begitulah manusia lah. Pengennya itu berpenghasilan tetap dan tetap berpenghasilan. Artinya apa? Bulanannya juga ada nih, fitnya sekian, dapatnya sekian, dan ada pemasukan-pemasukan yang lain. Seperti itu saya juga pengennya. Oke, baik, berikutnya ya. Adaptasi dengan pernikahan. Nah, kita tahu, kita ingat di masa-masa di perkembangan ini ya, psikososial ya, ada tahapan di mana nih intimasi ya, membangun kedekatan sampai kemudian ke pernikahan gitu. Nah ini penting banget di sini terkait sama adaptasi pernikahan ya, karena di pernikahan sendiri itu bukan hanya adaptasi dengan pasangan loh, bukan. Karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan antara dua orang yang katanya saling mencintai. Walaupun nggak semua seperti itu ya, ada orang yang saling mencintai tapi kemudian nggak bersatu, ada juga ya. Tapi setidaknya kalau orang menikah, masa sih nggak mencintai, pasti ada rasa suka lah gitu ya. Karena menikah itu menyatukan dua keluarga, bahkan dua masyarakat. Di situ adaptasi juga ya, ada banyak adaptasi antara nilai-nilai dengan pasangan, nilai-nilai pasangan. Ya sederhana misalnya adalah terkait hobi. Satunya suka pedas, satunya enggak. Ini bisa aja kemudian jadi kalau tidak disadar ini bisa jadi konflik. Ya, satunya misalnya tidur lampunya harus nyala, satunya lampunya harus mati. Nah ini solusi tengahnya seperti apa? Itu hal sederhana, belum yang sifatnya prinsip ya, yang mungkin terkait sama value apa, mungkin satunya lagi menghargai keteraturan, satunya lagi buru-buru keteraturan gitu, nggak teratur. Satunya lagi sangat memperhatikan soal kebersihan, satunya lagi buru-buru kebersihan. Pokoknya itu masuk langsung kemudian sandal geletak atau baju dilempar misalnya. Yang satunya lagi tuh harus baju ditempatkan di tempatnya masing-masing gitu. Itu terkait sama value dan itu adaptasi ya. Dan kalau ini nggak disadari bisa jadi konflik ya. Dan menarik, mungkin satu saat saya bikin kelas yang di sini ya terkait sama adaptasi ini ya, karena ini ya real gitu ya. Mungkin setiap hari bisa jadi semacam potensi konflik ya, muncul hal-hal yang mungkin sifatnya adalah sederhana ya, terkait sama adaptasi ini. Belum lagi terkait sama adaptasi dengan keluarga ya. Ada keluarganya mungkin mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan. Jadi melakukan sesuatu itu harus bareng-bareng. jadi pokoknya itu nggak boleh diganggu gugat gitu ya. Kalau ada kegiatan semua harus bareng, semua harus ikut. Tapi ya yang lain mungkin yang penting adalah bukan itu ya. Mungkin yang penting adalah soal care, kejujuran. Masing-masing ini punya value yang berbeda. Maka dari itu loh, penting nih ya untuk kemudian sebelum melangkah ke sini dipahami nih value-value mana-mana yang kemudian memang esensial. Artinya memang itu jadi prinsip masing-masing antara pasangan dan juga mungkin keluarga. Terus kemudian mana-mana yang bisa ditoleransi ya. Jadi hal-hal yang sifatnya prinsip, ada yang hal-hal yang sifatnya adalah very fair yang memang kita bisa toleransi gitu. Oke, terus kemudian ketika misalnya orang udah menikah pun ada diskusi juga, tetap diskusi. Tinggal dengan orang tua, kontrak rumah,
atau tinggal rumah sendiri. Ya, ini juga jadi apa namanya, semacam tantangan adaptasi ya. Tinggal dengan orang tua ya, terutama kalau yang ya sebenarnya cewek cowok sama aja ya. Yang cewek itu umumnya adalah orang tua berharap dekat dengan anak. Cowok mungkin dia ini cowok anak pertama atau mungkin anak tunggal, sehingga berharap nih anaknya dekat sama orang tua. Nah, ya awal-awal kemudian orang tua bisa apa namanya tinggal bersama, ada yang seperti itu. Dan atau mungkin ada juga yang apa namanya, karena satu kondisi mungkin satunya masih kuliah atau satunya sudah bekerja, mau nggak mau harus ikut, sehingga kontrak rumah istrinya ikut gitu ya di situ, atau tinggal di rumah sendiri ya, sudah apa namanya, kan ada orang-orang yang memang katakanlah sebelum menikah mereka ini harus sudah punya rumah sendiri ya, ada yang seperti itu ya. Tapi jangan sampai kemudian jadi syarat ya, misalnya jadi semacam janji nih, saya tidak akan menikah sebelum punya rumah sendiri. Nanti nggak menikah gitu ya, karena rumah juga luar biasa harganya sekarang gitu. Jadi itu juga artinya apa, perlu didiskusikan antara apa namanya pasangan ya, bahkan juga mungkin sama orang tua ataupun mertua gitu kan ya, mau ikut yang mana. Itu ada loh, ada yang apa namanya karena jaraknya tuh jauh ya, untuk adil tuh akhirnya tinggalnya di tengah-tengah. Ada yang seperti itu ya, tidak memilih ke salah satu orang tua karena khawatir nanti orang tua ini merasa cemburu seperti itu, sehingga yang terjadi adalah milih di tengah-tengah. Kalau misalnya nikah antara Jawa Timur dan Jawa Barat ya, tinggal itu di Jawa Tengah, di tengah-tengah. Real ada yang seperti itu ya. Tapi kalau sekarang saya kira ini dengan apa namanya transportasi yang mudah, yang cepat, semuanya saya kira ini ya tantangannya sudah bisa dikurangi lah gitu ya. Terus berikutnya sudah menikah, punya anak segera atau nanti. Nah ini juga apa namanya jadi adaptasi tersendiri ya. Ada yang kemudian pasangan-pasangan yang belum merasa siap kalau punya anak, karena hidup akan berubah gitu. Kita belum menikmati nih berdua ya gitu ya. Baru bulan madu terus kemudian langsung hamil, terus ngurus anak, itu udah kebayang ribetnya. Tapi ada juga yang mereka ini udah nggak apa-apalah gitu kan, nggak usah nanti-nanti, pokoknya ketika memang punya anak ya itu rezeki, mungkin dijalani. Ada yang seperti itu ya, karena memang realnya ada yang pengennya punya anak sudah lama tapi belum kesampaian dan seterusnya ya. Nah kalau saya sendiri saran sih buat teman-teman yang menyimak video ini, nggak usahlah kemudian menjas nih harus punya anak, harus enggak dan seterusnya. Pokoknya itu jalani apa yang Allah berikan, ya sudah, itu anugerah gitu. Kalau saya dulu dipesan nih, nggak usah nunda deh buat punya anak, pesan dari ini ya kakak, tanda kutip kakak saya. Ya sudah, nggak masalah gitu. Alhamdulillah langsung istri, terus kemudian punya anak, luar biasa sih ya, adaptasinya ya. Nah, mau ada pembantu atau dikerjakan sendiri, nah ini juga bisa jadi dialog yang lumayan panjang ya, terutama kalau kemudian ya kedua-duanya sama-sama sibuk, siapa yang ngurus rumah gitu kan ya, ketimbang kemudian muncul konflik. Tetapi kalau misalnya masih bisa handle sendiri ya nggak masalah, semua di handle sendiri gitu ya. Ini kalau handle sendiri rumahnya ya biasa ya, tetapi kalau kemudian rumahnya besar gede dan ya mau nggak mau harus ada pembantu ya. Bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri, ini juga jadi tantangan ya, yang perlu untuk kemudian dibicarakan terkait sama pembagian tugas, terutama misalnya adalah siapa yang harus hal yang sederhana misalnya ya, yang bersih-bersih gitu. Kalau misalnya tidak ada pembantu, siapa yang harus nyuci, siapa yang harus nyapu, ya mungkin hal yang sepele gitu ya kan. Lebih-lebih di kondisi yang sekarang ya, di masa-masa sekarang ya, yang masa kesetaraan
laki-laki perempuan itu posisinya ya dalam tanda kutip ya sama gitu. Sama dalam arti apa? Bukan aib ketika laki-laki itu harus cuci piring. Itu biasa-biasa saja gitu kan. Bukan kemudian istri harus nyuci baju terus. Ya, enggak juga seperti itu. Sehingga di sini nih pembagian tugas ya. Mungkin satu kesempatan yang lain kita bisa share atau saya bisa buat video terkait sama ini ya. Bagaimana pembagian waktu antara pasangan dan pekerjaan? Nah, ini juga pasangan pekerjaan gitu. Ya, membayangkannya ketika orang sudah menikah itu waktu berdua bisa sharing setiap hari seperti itu. Tapi realnya itu orang juga bekerja gitu. Kalau nggak bekerja ya dimarah-marahin juga gitu kan. Nganggur, ini butuh nih buat menafkahi keluarga. Atau misalnya istri pun kalau nganggur itu juga ngerasa bahwa teman-temanku itu udah sudah karirnya udah ini udah itu seterusnya nggak enak juga gitu. Nah, membagi waktu antara pasangan dan pekerjaan, waktu untuk pasangan, waktu untuk pekerjaan ini juga tantangan ya. Misalnya terutama adalah ketika pasangan yang kalau ada LDR, ada LDM ya, long distance married ya, nikah yang mestinya memang bersatu tapi mungkin karena satu kondisi harus berjarak. Di sini pembagian waktu kan, dan kadang bisa aja itu jadi semacam permasalahan. Misalnya nih, kok hari ini nggak telepon? Misalnya seperti itu ya, karena mungkin saking sibuk setiap hari biasanya telepon ngabari, tapi karena satu kondisi entah di situ nggak ada sinyalnya, terutama mungkin berada di luar pulau dan jauh misalnya nggak ada sinyalnya, kok nggak telepon? Yang seperti itu ya. Nah itu soal pembagian waktu antara pasangan dan pekerjaan gitu. Ataupun sekalipun kemudian mungkin pekerjaannya dekat ya, tapi ada yang kemudian pekerjaan itu harus deadline gitu, harus dikerjakan ya, sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi, tidak ada waktu untuk ngobrol dengan pasangan. Itu juga sudah tantangan juga. Dan kata kuncinya adalah ya saling mengerti, ya saling mengerti kondisinya masing-masing dan punya keyakinan bahwa ya semua dilakukan bagian dari melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan. Udah itu aja lah, gak ada kunci yang lain. Antara pasangan dan sahabat akrab, nah, ini terutama yang awal-awal ya, terutama yang awal-awal. Ya umumnya misalnya, ya cewek atau cowok saya kira sama ya. Ketika belum nikah itu punya sahabat deket gitu, kemana-mana bareng, terutama cewek misalnya. Kalau ada masalah sharing, terus kemudian ketemu di mana. Kalau cowok ya mungkin punya bisnis bareng atau kemudian punya aktivitas bareng lah intinya, atau mungkin hobi bareng gitu. Ketika sudah menikah kan fokus perhatiannya adalah ke pasangan masing-masing kan. Di sini mungkin juga akan ada semacam adaptasi ya, terutama adalah mungkin kita ini sebagai temennya, atau mungkin ya bayangin sendiri lah, teman yang setiap hari katakanlah ngobrol ketemu tapi tiba-tiba jauh gitu kan. Nah itu juga perlu untuk memanage ya waktu antara pasangan dengan sahabat kita. Setidaknya adalah dengan komunikasi, dengan sharing, tanya apa sih permasalahannya dan seterusnya ya. Terus kemudian tantangannya nih ketika kesetiaan diuji. Nah ini banyak juga yang kemudian orang sudah komit nih, wah mau nikah lama gitu. Ternyata orang yang dulu disayangi yang kemudian berjauhan itu mendekat, ada yang seperti itu dan banyak sekali ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin waktu banyak di kantor, berinteraksinya dengan teman, karena bareng project bareng, pekerjaan bareng, dan di situ mungkin ketika di rumah nggak ada yang dengerin, terus kemudian di situ ada rekan kerja yang dia dengerin, bisa aja itu kesetiaan diuji di situ gitu. Buat bersyukur nih buat teman-teman yang ini work from home ya. Ya ketemu setiap hari, bisa kemudian menumbuh suburkan lagi lah, merawat kasih sayang dan cintanya lagi. Ini yang
luar biasa gitu ya. Jadi ada masa-masa kemudian ketika kesetiaan diuji, dan semuanya sebenarnya adalah balik ke diri ke sendiri kalau soal itu ya. Dan saya kira ya ketika orang sudah punya komitmen untuk kemudian menikah, istilahnya apa ya, ya dia akan komit sama pasangannya ya, dan komit sama janjinya sendiri. Itu aja sih, dan yang penting adalah ya pengertian. Kalau tuntutan harapan ya nggak akan ada habisnya kan. Oke, berikutnya lumayan nih, masih banyak nih ya. Adaptasi dengan pengasuhan. Nah, bagaimana waktu dalam pengasuhan nih? Kalau kemudian terutama misalnya sudah bekerja ya, ini mau seperti apa nih pembagian waktunya? Kapan harus ngurus anak, kapan harus ngurus kerjaan? Ketika di rumah apakah kemudian masih ngurusin kerjaan atau fokus ngurus anak gitu kan ya? Atau antara suami istri ini siapa yang harus, kalau itu masih anaknya masih kecil ya, siapa yang harus ganti popok gitu, siapa yang harus nyuci, terus kemudian siapa harus nyuapin. Itu tuh kalau kalau memang dilakukan sendiri ya. Tapi saya kira sendiri pun nggak masalah, kan bagian dari amal ibadah kan, kita mengasuh anak, kita memberikan yang terbaik dalam setiap suapannya, ada doa kita, dalam setiap hal yang kita lakukan itu kita berharap nanti suatu saat anak kita akan istilahnya apa ya, melakukan yang sebagaimana yang kita lakukan itu kan, balik lagi seperti itu akan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan, seperti itu kan. Antara memilih karir dengan pengasuhan atau mungkin studi lanjut. Nah, ini juga ya, terutama mungkin buat cewek-cewek gitu, buat pasangan, buat ibu-ibu atau cewek-cewek ya. Ketika kemudian menikah, punya anak, terus kemudian ya harus milih gitu, memilih karir atau pengasuhan. Dan banyak juga yang kemudian mereka merelakan untuk tidak berkarir secara formal yang kemudian berjenjang, tetapi mereka berbisnis, ada yang seperti itu, ada yang mereka freelance, ada yang mereka di rumah kelola usaha sendiri, ada, atau bahkan mereka nunggu anaknya sudah gede, ada ya, pokoknya 2 tahun punya anak sampai mungkin anaknya 3 atau berapa, atau semua anaknya sudah sekolah baru mereka fokus di pekerjaan, terus fokus mendirikan bisnis, ada juga yang seperti itu, atau fokus studi lanjut. Ini pilihan-pilihan ya yang apa namanya bisa dilakukan ya, atau terutama misalnya studi lanjut ya, ini pengen nggak untuk kemudian kuliah lagi gitu. Ada juga yang merasa itu nggak begitu penting karena mengasuh itu lebih dari menjadi seorang apa namanya studi lanjut gitu. Terutama yang merasa nggak penting di sini adalah ketika memang karirnya atau planning yang ke depan itu memang ya nggak begitu support juga gitu. Nah, kecuali yang support ya, misalnya itu karir-karir mimpi ingin apa namanya mungkin berada di satu posisi secara fungsional yang kemudian harus kuliah lagi, itu yaitu apa namanya jadi satu kewajiban ya untuk kemudian studi lanjut ya. Pengasuhan di tangan sendiri, minta bantuan orang tua atau ada pengasuh ini juga ya. Apakah kemudian di tangan sendiri atau mungkin melibatkan orang tua atau ada pengasuh. Dan ini sebenarnya tantangannya adalah terkait sama value ya, terkait sama nilai. Kalau orang tua berharap nih kita bisa menanamkan ke anak disiplin, terus kemudian yang kita harapkan seperti itu. Tapi kalau kemudian melibatkan orang tua, mau nggak mau mungkin ada hal-hal yang katakanlah itu adaptasi juga ya, misalnya ya, kita melarang anak melakukan sesuatu, tapi orang tua, nenek, kakek gitu ya, karena sayang banget baru punya cucu semuanya dibolehin seperti itu ya. Itu tentu jadi semacam apa ya, tantangan tersendiri lah. Ada saat-saat yang kemudian kita harus sebagai orang tua harus melonggarkan itu ya. Atau kemudian ada pengasuh sendiri ya, ada pengasuh sendiri. Nah, tentu juga pertimbangannya nih
kita memilih pengasuh yang seperti apa, gitu kan ya. Terus kemudian kira-kira hal apa saja yang kemudian diurus oleh pengasuh, hal apa saja yang dalam situasi apa yang kemudian kita harus urus sendiri gitu. Jangan sampai juga ya anak itu jauh lebih dekat dengan pengasuh dibanding orang tua. Itu juga. Ini sebenarnya anaknya siapa gitu? Anaknya kita atau anaknya pengasuh gitu? Jangan sampai seperti itu ya. Dan kecintaan anak kemudian lebih anak lebih cinta ke pengasuh. Dia apa-apa nyari pengasuh dan tidak nyari orang tua. Ini juga semacam dilema juga ya. Nah, ada juga yang kemudian memilih, pokoknya ditangani sendirilah, suka dukanya itu bagian dari amal ibadah yang kemudian itu masuk jadi doa seperti kasih sayangnya seorang anak itu nanti juga sebagaimana dia mengasihi sayangi di waktu kecil misalnya seperti itu ya. Terus kemudian siapa yang bekerja dan siapa yang fokus pengasuhan, ini juga tantangannya. Ini kalau ini ke pasangan ya, kalau memang ditangani sendiri, ini siapa yang fokus bekerja, siapa yang fokus pengasuhan. Ngasuh terus kadang juga merasa stres, ada tuh stres pengasuhannya, merasa nggak punya me time dan seterusnya. Ya itulah. Tapi kata kuncinya sebenarnya menikmati saja sih. Semua proses, semua menikmati ya. Bertumbuh, berkembang, dan saya pernah melakukan studi terkait sama semacam rasa pengalaman puncak bagi mereka yang mengasuh anak. Apa sih? Ternyata melihat anak bahwa anak ini bertumbuh sehat dengan baik, terus kemudian mereka melihat tahapan-tahapan perkembangan anak itu dia merasa senang gitu. Jadi memang rasa senang itu perlu untuk ditumbuhkan ke anak gitu. Sehingga bawaannya ke anak itu ya senang, bukan kemudian marah-marah terus. Kalimatnya itu bukan hanya kalimat tanda seru gitu, tapi juga ada kalimat tanya, ada kalimat berita dan yang lain-lain. Ya ini tantangan lah ya. Dan bagaimana gaya pengasuhan, kapan kemudian harus tegas, kapan harus lunak gitu. Di sini nih ilmu parenting betul-betul dibutuhkan ya. Ini bukan sekedar teori. Saya pun masih terus untuk kemudian belajar, sekalipun belajar psikologi, tapi soal ngasuh anak itu sesuatu yang luar biasa lah ya. Mungkin teorinya berantakan, harus mulai dari ya karena kita baca ini kok gak suka ini gak semua, karena memang ada hal yang, tapi setidaknya ketika kita belajar psikologi perkembangan, teori pengasuhan, itu jadi modal buat kita ya. Kita bisa tahu nih ketika ada problem itu hal yang kita lakukan apa sih, oh ini seterusnya. Jadi alangkah bagusnya ketika orang tua itu juga membekali diri ya dengan ilmu terkait sama psikologi, pengasuhan anak, parenting, dan ilmu-ilmu melihat gimana sih melihat potensi anak gitu. Penting juga ya. Nah, ketika kemudian ada juga adaptasi ketika anak sudah mulai sekolah. Ya, ketika anak kemudian sudah mulai sekolah, bagaimana sih perkembangan belajar mereka? Fokus kita adalah gimana nih perkembangan belajarnya anak, sudah bisa baca belum, sudah bisa tulis belum, gimana hitung-hitungannya, permasalahan apa yang dihadapi oleh anak nih, anak di sekolah ada masalah apa yang bisa dilakukan, bagaimana mendampingin anak belajar gitu, gimana memastikan bahwa mereka itu mengerjakan PR. Jadi problemnya sudah bergeser memang, tetapi ini juga adaptasi juga, terutama ketika misalnya orang tua sibuk bekerja ya. Kapan kemudian waktu bersama dengan anak? Lalu mungkin orang tua punya harapan besar ya, harus begini prestasi nomor satu, ayah ibunya dulu adalah prestasi, tapi juga kita harus cermat melihat potensi anaknya apa dan prestasinya apa, kita yang ngarahin itu sebagai orang tua di situ ya. Bagaimana mendampingi anak ketika ada permasalahan, misalnya adalah kesulitan bergaul di sekolah, atau mungkin anak juga punya problem terkait sama belajar, jadi ada pelajaran-pelajaran yang dia nggak tangkap dengan cepat, dengan baik. Lalu perannya orang tua seperti apa? Nah di sini nih orang tua lebih
pikirannya mesti lebih luas lagi ya, dan bukan soal teknik pengasuhannya seperti apa gitu, tetapi memang benar-benar kemudian include masuk ke dalam situasi anak. Ketika memang anaknya TK ya berusaha untuk memahami kondisinya apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kapan kemudian kita memberikan kepercayaan ke anak bahwa kamu bisa nih. Kapan saat-saat kemudian kita harus turun tangan bahwa kita mesti bantu gitu ya. Nggak pas juga kalau kemudian semua yang kita tangani, PR-nya kita yang kerjakan nggak pas juga, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi adalah kita melihat anak, memantau perkembangan anak, bagaimana mereka belajar, dan kemudian ya posisinya sederhana lah, kita itu seperti coach ya, seperti seorang pelatih ya, memberikan kesempatan pemain untuk kemudian mengatur strateginya. Tapi ketika kemudian kita melihat pemain kita itu ada kesulitan, maka kita juga memberikan saran-saran, memberikan arahan-arahan seperti itu. Ketika kita melihat bahwa pemain kita itu tidak optimal, padahal dia sebenarnya punya potensi. Nah, disitulah kita turun tangan untuk mengupgrade nih, melatih skillnya. Ini seperti itu ya. Walaupun kadang tantangan ini orang tua nggak sabaran, semua ditangani. Ini ibaratkan seorang pelatih ikut main, kan nggak pas juga gitu. Ya, bayangin pelatih ikut main, ini yang nggak kita bisa bayangkan lah gitu. Jadi bagusnya adalah kalau saya sih membayangkan itu seperti seorang pelatih ya, kita melihat potensi selama latihan selama ini seperti apa, kesulitannya apa, kita pantau, terus kemudian kita lepaskan dia, kita berikan kesempatan untuk kemudian menggunakan seluruh potensinya. Ketika potensi tidak muncul, hambatannya apa, kita coba untuk tangani di situ. Ya persis seperti seorang pelatih ya. Itu ya. Ya, itulah seni. Nah, nanti bisa juga dilihat-lihat ya, ada materi saya terkait sama coaching ya. Nah, ini terutama kan ketika anak sudah remaja gitu. Ini kita nggak bisa tempatkan dia seperti anak kecil yang kita arah-arahin ya. Ya kita tempatkannya tuh ya benar-benar seperti teman ya. Di materi sebelumnya saya sudah sampaikan terkait sama banyak para remaja yang dia ini istilahnya sharingnya bukan ke orang tua tetapi ke teman terkait sama masalah-masalah mereka, dan itu real gitu. Nggak tahu masalahnya apa ya. Nah, berikutnya adalah adaptasi ketika anak jauh, kuliah, kerja. Ini juga orang tua mau nggak mau akan berada pada situasi yang seperti ini ya. Dan ini butuh semacam adaptasi yang tidak mudah, ya, tidak sedikit. Nah, ada istilah sangkar kosong yang dialami orang tua. Ya, mungkin ada saat-saat kemudian, terutama kalau misalnya anaknya itu banyak ya, artinya banyak tuh lebih dari 2. Ketika masa kecil itu ribut, bukan main, berantem. Bahkan mungkin berantakan rumah gitu. Setiap hari itu orang tua ngomel-ngomel, emosi. Tetapi ketika kemudian anak sudah mulai sekolah, kuliah, rumah itu sepi gitu loh. Rumah yang dulu berantakan nggak ada yang berantakin lagi. Sepi, dan itu yang kemudian membuat orang tua merasa ada sesuatu yang kosong, terutama kalau kemudian orang tua tidak punya aktivitas ya, karena realitasnya memang ketika anak-anak sudah kuliah itu orang tua sudah menduduki puncak karir dan bahkan mungkin purna tugas atau pensiun, sehingga waktunya di rumah, sehingga yang terjadi kalau tidak punya hobi, aktivitas, akan kerasa bahwa tiba-tiba berhenti, itu kan sesuatu yang orang tua harus siapkan ya, kita sendiri harus siapkan ya, kita akan ada di situasi masa-masa seperti itu. Makanya di perusahaan tuh ada yang misalnya pelatihan terkait sama persiapan pensiun dan yang lain-lain. Itu sebenarnya membuat orang punya sense of crisis ya, tantangan atau masalah-masalah yang terjadi, sehingga dia bisa antisipasi ya. Tantangan terkait sama kesehatan.
misalnya. Nah ini seiring bertambahnya usia lanjut itu juga kesehatan itu jadi tantangan gitu. Tidak seperti saat muda bisa makan apa aja, dan mungkin dari makanan minum harus dijaga, atau kemudian harus dihindari bahkan gitu, antara pekerjaan dan peran kemasyarakatan ya. Dan ini menjadi semacam hal yang menarik yang kemudian bisa jadi pertimbangan adalah peran kemasyarakatan. Makanya umumnya adalah aktivitas-aktivitas entah itu di musola, di masjid, itu dihandle oleh orang tua, karena itu bagian dari kontribusi ke masyarakat ya, yang kemudian dia mendidik generasi-generasi yang lebih muda. Kepuasan hidup dan kebahagiaan ini juga jadi tantangan, dan kepuasan hidup dan kebahagiaan ini akan diperoleh ketika mereka itu melihat masa-masa sebelumnya ya, ketika masa mudanya berhasil, anak-anaknya berhasil, yang terjadi adalah kepuasan, kebahagiaan. Maka dari itu penting siapapun yang melihat video ini, dan saya sendiri juga belajar untuk kemudian menyiapkan ya hidup ini jadi berhasil, sehingga ketika di masa tua nanti itu kita bisa melihat diri kita sendiri itu benar-benar puas, merasa bahagia lah, saya sudah mencapai ini dan seterusnya. Demikian teman-teman paparan dari saya terkait sama perkembangan masa dewasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya adalah mari dikenali ini, disiapkan, sehingga kemudian di tahapan-tahapan perkembangannya itu kita bisa optimal, kita bisa menjadi lebih baik. Sekalipun mungkin ada tantangan atau mungkin hambatan, kita bisa identifikasi lebih awal dan kemudian kita jalaninnya nanti itu dengan berhasil. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan untuk subscribe ya channel ini, Psikologi Menjawab, dan juga bagikan video-video dari Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjawab yang diinginkan oleh seluruh pemirsa, ataupun menjawab hal-hal yang mungkin selama ini jadi pertanyaan buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.